Selamat sore, kembali dengan saya Maman Gantra dari Reksa TV. Dan kali ini saya menemui Mas Agung Hujatnika yang kebetulan bertindak sebagai koordinator kurator ya di event Jakarta Provok 2025. Nah, seperti kita ketahui, Mas Agung ini selain pengajar juga banyak mengkuratori pameran, artinya juga banyak mengamati event-event seni rupa yang ada di negeri kita, bahkan mungkin di dunia. Nah, pertanyaan saya, apa yang Anda lihat, keunikan apa dari event Jakarta Provok ini, Mas Agung? Ya, oke. Terima kasih Kang Oman sudah memberikan kesempatan untuk sharing ya. Kebetulan terlibat di Provok ini sebagai koordinator pameran. Ya, jadi selain mengkoordinasi kurator, menjadi mediator di antara para kurator dan seniman, saya juga diserahi tanggung jawab untuk menata ya. Jadi menata. Sebenarnya tugas utamanya lebih pada penataan gitu ya. Pertanyaan Kang Maman tentang keunikan Provok ini lebih mudah saya kira kalau saya jelaskan dengan perbandingan. Sebetulnya secara karakter event ya, ini sebuah inisiatif yang mungkin tidak ada bedanya ya dengan berbagai inisiatif lain di kota Jogja misalnya, atau Bandung, atau mungkin Jakarta sendiri juga, ketika kemudian kegiatan itu memang diinisiasi oleh para seniman sendiri. Nah, kebetulan saya terlibat juga di tahun lalu di Provok 2024 ketika pertama kali diformulasikan ya oleh Mbak Revo dan Mas Eko. Terus terang yang membuat saya tertarik adalah cara kerja mereka juga, dimana kemudian sistem cara mereka ya mengupayakan keterlibatan dari seniman lain itu begitu cair, bahkan mungkin informal begitu ya. Mereka mungkin punya ide awalnya, kemudian dibicarakan dengan sesama rekan seniman, lalu muncul kesepakatan untuk bikin event, ya sudah seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya model inisiasi yang sangat umum. Kalau kita lihat jauh ke belakang, ke pameran-pameran yang pernah dibuat tahun 70-an, 80-an, di mana kemudian misalnya inisiatif dari pemerintah misalnya, inisiatif dari sektor swasta, kalaupun ada masih terbatas ya. Sehingga mau nggak mau memang inisiatif seniman itu banyak berperan ya, lebih banyak berperan inisiatif seniman itu. Dan memang baru 90-an ketika ada sistem kerja yang lebih katakanlah lebih konvensional ya. Misalnya ada kurator, ada sponsor, ada patron. Lalu tahun 2000-an juga sudah mulai ada keterlibatan pemerintah gitu ya. Model inisiasi pameran yang muncul dari seniman ini mulai berkurang sih. Mulai kemudian ada semacam misalnya ketergantungan ya, seniman-seniman itu pada undangan dari galeri, undangan atau misalnya ada hibah gitu ya, misalnya dari pemerintah gitu ya. Memang satu sisi baik ya, bahwa anggaran pemerintah itu mulai dialokasikan secara lebih proporsional pada kegiatan-kegiatan kesenian. Tapi kalau saya lihat misalnya di negara-negara lain seperti Singapura misalnya, sistem ini sudah berlangsung lebih lama ya, di mana kemudian pemerintah itu bahkan menjadi patron utama untuk kegiatan-kegiatan kesenian. Yang saya lihat di negara-negara seperti itu ada ketergantungan memang. Seniman itu begitu bergantungnya pada hibah gitu ya, dana hibah, dana misalnya untuk presidensi, untuk pameran, itu selalu mengandalkan inisiatif pemerintah, sehingga sistemnya top down.
Sementara saya ulangi lagi, di Indonesia itu sejak dulu nggak kayak gitu. Selalu inisiatif itu datang dari seniman. Bahkan kalau kita lihat pameran yang sekarang ini sangat populer, misalnya Art Jog begitu ya, itu pun sebetulnya yang menggagas kan para seniman. Meskipun para seniman yang pada akhirnya berfokus untuk menyelenggarakan event Art Jog ini seperti beralih kesibukan gitu ya, menjadi organizer festival yang lebih profesional. Itu juga mungkin tuntutannya karena khususnya Art Jog itu tahunan begitu ya, dan bahkan Biennale pun kalau saya ingat, misalnya Biennale Jogja itu juga datangnya inisiatifnya dari seniman. Gitu. Ya, jadi dalam pengertian itu nggak unik ya. Provok ini sebenarnya nggak unik karena tradisinya sudah ada, tradisinya sudah Bukan muncul, baru ya. nggak baru sama sekali, karena tradisi menyelenggarakan pameran yang swadaya gitu ya, kemudian self funded gitu, didanai sendiri, itu sudah lama gitu, sudah lama. Nah, yang unik apa Provok ini? Yang unik itu mungkin karena ada kondisi situasi inisiatif ini muncul di Jakarta ya, yang justru sudah semakin ekosistemnya itu sudah lebih tadi saya katakan memang lebih lengkap ya, ekosistemnya tertata juga, di mana misalnya ada art fair, kita sebut saja namanya ya, karena nggak ada lagi sih art fair di Jakarta ya, ada beberapa, ada dua ya minimal, ada Art Moments, ada Art Jakarta gitu ya, yang itu adalah inisiatif swasta. Kemudian ada Jakarta Biennale, yang itu notabene sebenarnya dari pemerintah juga kan dananya gitu ya. Jadi sistem ini kan di Jakarta sudah sangat, katakanlah sangat dominan ya, sistem pendanaan, pendukungan, dan mungkin mapan malah ya. sudah sangat umum. Apalagi kalau kita bicara galeri komersial di Jakarta itu paling memadai lah kalau kita lihat dari sistemnya ya. Sistemnya banyak juga galerinya, kemudian pasarnya juga ada gitu. Nah ini kan di tengah sistem yang seperti ini muncul lagi nih inisiatif yang dari seniman gitu ya. Nah mungkin ini agak melebar sedikit. Saya bandingkan juga dengan kegiatan yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok seniman, atau yang sekarang atau beberapa tahun terakhir populer dengan istilah kolektif ya, kolektif seniman gitu, atau kolektif seni, seperti Ruang Rupa misalnya, dan banyak inisiatif yang lain. Agak berbeda karena kalau Ruang Rupa itu memang mereka mengusung kekolektifan itu sebagai semangatnya. Semangat utamanya adalah inisiatif kolektif gitu. Jadi ada banyak orang yang, kalau ini kan, kalau Provok ini boleh jadi Artpora memang hanya dua ya, Mas Eko dan Mbak Revo gitu. Kemudian yang diajak juga seniman-seniman individu kebanyakan ya. Itu juga menarik dalam pengertian melihat solidaritas atau semangat kebersamaan dari seniman-seniman Jakarta yang individu ini gitu ya, yang itu sekali lagi saya bedakan dengan yang kolektif tadi, bisa membuat kegiatan yang besar menurut saya, karena skala ruangnya juga besar. Itu juga satu catatan sih sebenarnya, satu catatan. Lalu keunikan lainnya ya tadi mungkin saya garis bawahi lagi, ini inisiatifnya lebih bottom up, tidak istimewa kalau kita bandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain di kota lain, tapi ini muncul di Jakarta dan di tahun-tahun ini ya, di dekade inilah. Itu yang kemudian menjadi menarik satu. Lalu yang kedua, menurut saya ada semangat untuk istilahnya mungkin yang ekstrim, mungkin mengokupasi ya ruang publik, gitu. Mengokupasi ruang publik. Saya kira Mbak Revo dan Mas Eko itu dari awal tidak berpikir untuk membuat pameran di tempat yang pada umumnya.
seperti galeri misalnya, mereka bisa aja bikin proposal ke galeri nasional pada Iya. waktu itu ya. Nah, Bisa aja sebetulnya, atau dia bikin di ruangan yang memang didedikasikan untuk pameran. kegiatan ya. Tim misalnya gitu bisa aja. Tapi mereka memilih post blog gitu yang itu ya kalau buat saya pribadi sebuah tantangan ya. Iya. Diajak saya diajak Mbak Revo itu ya waktu tahun lalu ya memang nggak mungkin 6 bulan sebelumnya ya. Yang saya ingat waktunya itu cukup cukup nggak lama ya sebetulnya persiapannya. Ada rapat-rapat di sini, kemudian ya rapat dengan semua seniman. Lalu sistem di mana kemudian Mbak Revo mengajak seniman dan kurator gitu. Saya kira juga nggak ada sih di event yang lain ya. Jadi setiap seniman itu tidak kemudian dikurasi atau dikuratori oleh satu orang, tapi oleh masing-masing kurator gitu. Tapi kemudian memang sekali lagi tantangan ruang ini begitu besar menurut saya ya. Kita bisa aja bikin pameran yang agak-agak mirip art fair ya, misalnya di mana kemudian ada presentasi satu orang dengan satu orang seniman dengan satu orang kurator dalam ruangan gitu ya, dibikin sekat-sekat gitu ya. Tapi itu juga pilihan yang sulit karena pertama membuat sekat-sekat itu di ruangan yang seperti ini ya, itu biayanya besar. Iya, betul. Biaya besar gitu. Jadi waktu itu kami sepakati untuk oke, Mbak Revo kita coba tanpa sekat gitu. Tanpa sekat, makanya kemudian muncul semacam semangat ya. 19 kurator, 19 seniman di satu panggung. Jadi satu panggung itu bareng. Dimana kemudian karya-karya ini tidak juga bicara sendiri-sendiri ya harusnya, tapi saling melengkapi satu sama lain sih. Jadi keragaman medium, keragaman material, keragaman tema itu juga sengaja ditonjolkan karena ini kan juga sistem tanda petik ya, kurasinya tidak terpusat kan, jadi sangat cair menurut saya. Jadi Mbak Revo ngomong sama misalnya dengan Mbak Dolo gitu ya, nanti Mbak Dolo kemudian bisa aja Mbak Dolo merekomendasikan seniman, oh kita ngajak ini aja gitu misalnya. Jadi sangat cair di antara seniman sendiri. Kan kadang-kadang kalau semacam itu, kalau sistem semacam itu tidak memungkinkan ada tema besar ya, satu tema yang kemudian kamu harus tema ini nih gitu. Pokoknya karya yang sedang kamu garap fokus pada misalnya konsep tertentu, ya itu yang ditampilkan gitu. Nah, sekali lagi juga ruangan ini begitu menantang, bukan cuma buat saya tapi buat seniman pastinya. Dengan arsitektur kolonial yang begitu khas, kemudian struktur bangunan yang juga sangat kuat ya, besi, dominan besi sebetulnya, bentuknya juga sangat kuat ya, sangat kuat. Itu pasti buat seniman tantangan tersendiri. Yang tidak mengherankan kemudian solusinya adalah oke, gue bikin karya yang besar gitu ya, gue bikin karya yang besar, karya yang tinggi. Saya juga pada saat rapat sebenarnya selalu mengingatkan bahwa ini ruangan ini nggak gampang loh gitu. Nggak gampang loh. Jadi juga nggak kemudian kalau tinggi atau besar itu kemudian kamu bisa menaklukkan ruangan ini gitu. Belum tentu ya. Belum tentu gitu ya. Tergantung gimana apa yang dibicarakan juga ya, maksudnya konsepnya apa, kemudian juga misalnya material, kemudian proporsi dan lain-lain. Itu saya kira menantang buat seniman. Jadi ini sebuah pameran yang prosesnya sebenarnya seru gitu ya. Setiap seniman pengen gede gitu. Terus ya tentu saja kalau gede semua kan nggak mungkin. Jadi memang ada batasan.
yang tahun lalu itu oke, setiap seniman coverage area-nya, Nah, jadi area yang harus di cover itu kurang lebih 6 kali 8 6 kali 8. 6 kali. Udah. Besar ya. Uh, lalu yang sekarang diperkecil memang karena pengalaman tahun lalu 6 kali 8 itu wah begitu kurang enak ya. Alur penonton itu kurang apa namanya? Kurang nyaman lah ya. Kurang nyaman. Lalu yang tahun ini kita putuskan 4 kali 5. 4 kali 5. 5 kali 6. 5 kali 6 ya? 5 kali 6 kalau nggak salah. 5 kali 6. 5 kali 6 sorry. 5 kali 6 dan sebenarnya ternyata ya setelah saya lihat juga ternyata luasan itu tidak kemudian otomatis menjadikan ruangan itu bisa lebih tanda petik tenang ya, tenang dalam arti apa namanya bisa didengar semua. Yang sekarang walaupun ada karya yang lebih kecil misalnya, itu juga bukan berarti yang kecil itu nggak bunyi ya, maksudnya ada konsep, ada tema yang memang kemudian ya mempengaruhi cara kita menangkap apa ya bisa menangkap karyanya gitu ya. Jadi ya tantangan lagi buat saya kemudian gimana menata ini semua supaya bisa bunyi tanda petik ya, seperti yang diinginkan oleh seniman dan kuratornya gitu. Kalau buat saya pribadi itu sebuah tantangan sekaligus keunikan sih, maksudnya buat saya ya, buat saya sebagai yang menatanya gitu. Ruangannya seperti ini, kemudian nggak ada tema ya, nggak ada tema yang mengikat gitu, jadi bukan koherensi mungkin ya, lebih pada sesuatu yang komplement sih. Jadi bagaimana melengkapi satu sama lain gitu ya, dan semua ini harus mewakili perkembangan seni rupa Jakarta kan. Memang yang diusung adalah oleh Mbak Revo dan Mas Eko adalah seni rupa Jakarta. Dan itu apa komplementer itu tidak didesain sebetulnya ya? Enggak. Sebetulnya ya. Cuma secara apa? Secara kebetulan gitu atau? Secara kebetulan terjadi gitu. Ya kalau sebenarnya kan gini, anggaplah kita, ini saya sebagai penantang pameran ya, anggaplah kita dihadapkan pada bahan-bahan yang beragam. Gimana bahan-bahan yang beragam ini bisa ngomong satu sama lain sih, saling melengkapi satu sama lain gitu. Bukan yang kemudian harus jadi satu dicampur enggak, tapi bisa ngomong sendiri-sendiri tapi saling melengkapi gitu. Tapi ada apa? Ada semacam apa ya kalau disebut benang merah gitu ya. Benang merahnya sih nggak ada Kang sebenarnya. Mungkin benang merah yang mengikat semua nggak ada. Mungkin satu karya dengan karya lain ada, satu karya dengan dua karya yang lain ada gitu ya. Tapi kalau harus mengikat semua mungkin ada. Bisa tapi ya terlalu mengada-ngada. Dan menurut saya juga ya komplementer itu yang tepatnya ya. Ini Mas Agung, kebetulan tadi ngomong peran swasta, peran pemerintah. Saya lebih jadi teringat dengan ya sebetulnya obsesi saya dan juga asumsi saya gitu, bahwa ya saya harus menyebut misalnya dalam satu dekade terakhir ini peran pemerintah itu sangat besar gitu. Saya melihat ya, terutama bukan hanya adanya peran negara ini ya, bukan hanya pemerintah negara kan ya, apa dengan adanya undang-undang apa pemajuan kebudayaan, terus juga tuh ada apa dana hibah apa dana untuk kesenian lah intinya, ya kan, dengan dana abadi kebudayaan atau apa.
Tapi itu di sisi lain saya mempertanyakan peran swasta Mhm. gitu loh. Mhm. Di sisi lain karena saya tahu seberapa besar pun pemerintah ya atau negara bisa menggalang dana, bahkan bisa mencukupi kalau saya. Mhm. Mhm. Artinya apa? Peran swasta gitu loh. Mhm. Sebagaimana halnya terjadi mungkin di negeri lain ya. Ada foundation ini yang memang mau dan mampu membiayai aktivitas kesenian kebudayaan. Dan ini konteksnya bukan hanya seni rupa ya, bahkan seni rupa mungkin sudah itulah apa ekosistemnya udah jadi gitu loh kalau saya, apalagi Jakarta ya. Wah, sekolah dia banyak, apa art dealernya juga jalan kali ya. Itulah inisiatif swasta sudah cukup besar lah. Bahkan Biennale Jakarta yang tertatih-tatih saya lihat dari segi pembiayaan, faktornya kan itu tuh. Nah gimana Anda melihat secara umum ya, jangan ngelihat Jakarta nih, gimana ngelihat Bandung, ngelihat Jogja, ngelihat seputar Surabaya yang dengan asapnya itu membuat saya wah ini sebuah ledakan dahsyat itu. Iya, iya, Nah peran swasta ini gimana nih, iya. Saya kira khususnya di seni rupa maupun di disiplin kesenian lainnya. kalau kita melihat tentang sejarah yang panjang ya, dari zaman Orde Baru misalnya gitu ya, Oh, sebenarnya yang lebih apa ya, mungkin bukan berperan tapi sebenarnya lebih aktif lah ya, lebih aktif untuk kegiatan kesenian, terutama pameran ya, terutama pameran. Ini saya bicara spesifik pameran. Di luar pameran sebenarnya ada produksi karya seni, ada apa namanya riset dan lain-lain. Itu saya tidak bicara itu. Tapi kalau kita bicara pameran, sebenarnya kalau pameran itu dari zaman Orde Baru itu sebenarnya inisiatifnya itu swasta ya, justru kan. benar. Dominan sekali sebenarnya keberadaan inisiatif-inisiatif swasta, terutama galeri, dealer gitu ya di masa Orde Baru itu ketimbang pemerintah. Betul. Ya, ketimbang pemerintah gitu. Pasar, apalagi pasar ya itu ya memang area ranahnya mereka lah ya, ranahnya para dealer dan galeris ini. Pasar seni rupa Indonesia itu termasuk yang pada masa, bahkan pada masa Orde Baru pun udah cukup besar ya. Mungkin juga karena urbanisasi di Jawa pada masa itu sangat cepat ya. Banyak yang membutuhkan lukisan itu dari swasta, hotel dan lain-lain. Jadi dari segi pasar itu memang swasta yang lebih punya peran ya. Nah, yang tadi Kang Wawan sebutkan dengan hibah-hibah pemerintah itu kan sebenarnya baru. Iya, betul. Ya kan? Baru 2000-an lah sebenarnya lebih aktif ya pemerintah itu. Dan itu sebenarnya kan kewajiban pemerintah ya, kewajiban negara untuk menyokong kegiatan kesenian itu yang mungkin pada masa sebelumnya, pada rezim kekuasaan sebelumnya itu mungkin tidak dilakukan atau terabaikan lah ya. gitu. Nah, kalau pertanyaannya adalah gimana swasta sekarang, Artsub, Artjok, bahkan Provok sekalipun gitu ya, kita bisa katakan ini sebenarnya inisiatif non pemerintah, ya kan? Inisiatif non pemerintah lah akhirnya. Walaupun Provok pada akhirnya ada dukungan, ada itu kan, tapi belakangan. Dan saya kira kalau dibandingkan dengan segala macam upaya yang dilakukan oleh para seniman dan kurator dan juga Artpora, itu dukungan pemerintah di sini masih sangat kurang menurut saya, sangat kurang gitu. Maksudnya peran swasta sangat besar ya dalam
pameran ya terutama. Ah, Nah cuman kan memang hmm, adanya undang-undang kemajuan kebudayaan dan dana Indonesiana tentu saja patut kita apresiasi lah ya. apresiasi ya, Hmm. karena itu kewajiban mereka. Sebetulnya dengan kita misalnya eh, mencoba mengakses kesempatan untuk mendapatkan hibah misalnya, sebetulnya kita sedang membantu pemerintah untuk menjalankan Kewajibannya. mereka, gitu kan. Ya, ya. Asal kan gini, misalnya kalau seniman-seniman pengen bikin sesuatu yang sifatnya kritis, misalnya jangan disensor gitu kan. Jangan kemudian mentang-mentang duitnya dari pemerintah terus nggak boleh ngomongin yang kritis gitu kan, itu nggak benar juga ya. Maksudnya ya kesenian nature-nya adalah menyuarakan apa ya, apapun ya, kekritisan, komentar, Ya, kemudian ada fungsi-fungsi itu ya, Pak. betul, itu justru kan fungsi kesenian seperti itu. Nah, peran swasta dalam hal ini kemudian sebenarnya kalau bisa apa ya, saling mengisi ya saya kira bagus ya. Ya saya tahu misalnya art job itu sangat swasta ya awalnya, tapi kan lama kelamaan banyak juga dukungan pemerintah yang terlibat di situ, dari pemerintah setempatnya gitu, dari provinsi DIY sendiri, kemudian juga dari pemerintah pusat gitu belakangan gitu kan. Nah artinya kan memang akhirnya ada sinergi ya, untuk sebenarnya yang penting kan bagaimana ekosistem itu sustain. Itu gitu loh. Ada keberlanjutan, dan kalau misalnya ada wilayah-wilayah yang masih kosong, seharusnya mungkin itu yang harus diisi ya. Saya kira pameran sudah banyak, festival seni juga sudah beragam ya di Indonesia ini. Yang kurang itu mungkin kegiatan yang sifatnya edukasi dan konservasi. Artinya di situ mungkin yang paling berperan lembaganya mungkin seperti museum ya. Nah museum kan ya, kita ada museum swasta di Indonesia ini yang sudah cukup progresif ya di Jakarta, dan ada juga museum-museum lain tentu saja di Jogja, di Magelang dan seterusnya. Bandung nggak ada ya? Bandung nggak ada museum swasta, nggak ada museum pemerintah juga nggak ada, Pak Popo pamerannya itu juga nggak ada. Pak Popo Masih ada sih Pak Popo ya, cuman aktivitasnya saya kira kurang ini ya, kurang kedengaran tidak cukup menonjol ya, tidak cukup reguler ya. Nah gini, kita ngomongin peran swasta dan pemerintah, sebenarnya gimana supaya ruang-ruang yang kosong ya, area-area yang kosong ini masih bisa didorong gitu ya untuk lebih aktif ya. Ya misalnya kalau tadi contoh konkretnya permusiuman gitu misalnya. Museum pemerintah masih sangat kurang saya kira. Sorry, saya sederhanakan pertanyaan saya. Sejauh ini peran pemerintah itu masih harus ditingkatkan atau memang sudah cukup? Kalau Baik swasta maupun pemerintah saya kira masih harus bukan cuman secara kuantitas ya, maksudnya uangnya lebih besar, bukan itu sih, lebih ekstensif ya saya kira. Seharusnya benar-benar bisa melakukan ini. Kalau kita bicara ekosistem seni rupa ya, dibuatlah kajiannya tentang ekosistem seni rupa, apa yang mata rantai apa dalam ekosistem itu yang kemudian masih kurang, dan itu harus digarap ya gitu. Oke. Ini udah 29 menit nih. Oke, terima kasih banyak Kang Maman. Ya, terima kasih banyak Mas Agung. Selamat sore para pemirsa TV. Assalamualaikum.